Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Riadatul Asyandimarta dengan NIM 12370101033, kelas Matematika 23. Pada video kali ini saya akan melaporkan hasil diskusi tentang cara belajar dari buku atau literatur. Next, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu kita buka dengan awal pembukaan, terus yang kedua itu adalah isi materinya, yang ketiga itu tekad saya setelah mengetahui hal tersebut, dan yang terakhir itu penutup. Oke, saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo, saya Anissa Riadatul Asyandimarta. Saya tinggal di Jalan Permai 3 dan berasal dari Purwakarta. Teman kelompok saya adalah Nadia Fani Septiani. Saya memilih Nadia Fani sebagai teman kelompok saya karena saya senang berteman dengannya, karena dia itu baik, pengertian, bisa diajak diskusi, dan juga kerjasama. Lanjut ke isi materi. Sumber referensinya saya menggunakan tautan yang ke-6 dengan judul Cara Belajar dari Buku Pelajaran. Jadi, ada beberapa macam cara belajar dari buku pelajaran. Yang pertama itu mengoptimalkan proses membaca Anda. Nah, jadi ini langkah-langkahnya. 1. Bacalah pendahuluan buku pelajaran terlebih dahulu. Yang kedua, lihatlah pengaturan buku pelajaran. Yang ketiga, lihatlah bagian akhir buku terlebih dahulu. Yang keempat, buatlah pertanyaan berdasarkan apa yang Anda baca. Yang kelima, yaitu bacalah dengan suara lantang. Yang keenam, ciptakan lingkungan yang bebas dari gangguan untuk membaca. Yang ketujuh, ambillah jeda setelah menyelesaikan setiap bab. Lanjut, yang kedua, mempelajari buku pelajaran. Nah, yang pertama itu ada gunakan teknik pengoptimalan terlebih dahulu yang tadi sudah disebutkan kan. Terus yang kedua, bacalah keseluruhan bab. Yang ketiga, buatlah catatan selagi membaca. Yang keempat, buatlah daftar istilah dan konsep. Yang kelima, buatlah panduan belajar dengan buku catatan Anda. Yang ketiga, itu memahami beberapa kesalahan umum, seperti pahamilah bahwa Anda tidak perlu membaca setiap kata yang tercantum. Yang kedua itu rencanakan untuk membaca lebih dari satu kali. Yang ketiga, pahamilah bahwa membaca tidak sama dengan mempelajari. Yang keempat, ketahuilah bahwa mewarnai dengan spidol bukanlah hal yang ideal saat membaca untuk pertama kalinya. Nah, yang kelima, pahamilah bahwa Anda mungkin perlu mencari tahu sesuatu selagi membaca. Jadi, itulah cara belajar dari buku pelajaran pada referensi yang ke-6. Oh iya, ada juga poin tambahan yang perlu dilakukan jika perlu. Yang pertama itu temukan gaya belajarmu. Gaya belajar itu ada visual, auditory, kinestik, dan logik. Nah, selanjutnya yang kedua itu temukan lingkungan yang nyaman untuk membaca. Yang ketiga itu atur jadwal dan target membaca. Yang keempat, berdiskusilah dengan orang yang menguasai topik yang sama. Yang kelima, bacalah buku dengan perlahan tetapi rutin. Yang keenam, menggali informasi lebih dalam tentang buku dengan topik yang sama. Yang ketujuh, lakukan review buku setiap selesai membaca. Tekad kita setelah mengetahui hal ini. Yang pertama, kita akan berbagi sudut pandang sehingga dapat membentuk kesimpulan yang jelas tentang cara belajar dari buku atau literatur. Yang kedua, belajar literatur bisa menjadi cara yang menyenangkan dan bermakna untuk memperdalam keterampilan berbahasa. Selanjutnya, penutupan. Yang pertama itu saya akan mengawali dengan cerita proses diskusi dengan teman saya. Proses
saat kita berdiskusi. Jadi pada hari Senin 20 Mei 2024 kita mengadakan diskusi tentang cara merumuskan metode yang efektif untuk mempelajari suatu topik dari buku atau literatur. Nah, diskusi ini diawali dengan membaca dan memahami setiap tautan yang dikirim oleh Pak Arif melalui Google Classroom. Setiap tautan tersebut memuat materi dan metode yang berbeda dalam mempelajari literatur. Kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi dan berargumen mengenai materi yang telah dibaca. Dalam diskusi, kita mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap metode yang disajikan. Dari berbagai argumen dan analisis yang diuraikan, kita akhirnya sepakat bahwa metode yang disajikan pada tautan ke-6 adalah yang paling tepat dan efektif. Dengan menggunakan metode ini secara sistematis, kita dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu dari buku atau literatur. Selanjutnya, doa untuk orang tua, guru, diri sendiri, dan teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ghfir lana wal ikhwanina lazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian presentasi hasil diskusi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.